Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurima, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan sejarah. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, dalam video UKIN kali ini, saya mengajarkan materi tentang Kerajaan Samudra Pasai. Universitas Sriwijaya, lama kemajuan bangsaku, dengan falsafah Pancasila, mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Ilmu alat pengabdian untuk menerangi alam semesta dengan semboyan pengabdian ke arah kejayaan abadi. Universitas Sriwijaya, sumber ilmu sepanjang masa, membentuk generasi baru yang penuh semangat untuk mengabdi, menghati bunga yang suci, lambang agung keluhuran cipta, beragama Tuhan yang esa, menuju masyarakat adil makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau keadaannya
berdoa menurut agama dan kepercayaan kepada Allah. Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Sekarang ketua kelasnya pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Doa mulai. Sudah berdoa? Sudah. Absen ya? Ya, Bu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya? Oh, nihil, alhamdulillah, berarti hadir semua ya? Ya, Bu. Terima kasih atas hadirannya. Sekarang sudah siap untuk belajar? Siap. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita menunjukkan lagu wajib dan asma harga Pancasila. Berdiri untuk menyanyikan lagu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sebangsa. Berdikari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang ibu tanya, sebelum kita memasuki kerajaan Samudra Pasai, masih ingat tak pelajaran kita yang telah kita pelajari pada minggu kemarin? Ingat, Apa? Ya, proses masuknya dan berkembangnya ajaran agama Islam di Indonesia. Melalui apa? Penyebaran ajaran agama Islam. Ya, belakang. Perdagangan, perkawinan, pendidikan. Yang lain? Saya. Ya. Ajaran tasawuf, dakwah dan kesenian. Iya, pintar. Terima kasih. Ada beberapa cara atau proses penyebaran ajaran ilmu Islam melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, tasawuf dan pendidikan. Pendidik. Ya. Sekarang kerajaan Islam yang pertama kali yaitu kerajaan Samudra Pasai. Ya. Berkembangnya kerajaan Samudra Pasai dalam bidang perekonomian itu untuk mengetahuinya bagaimana cara berkembangnya kerajaan Samudra Pasai, kita harus belajar. Ya, tidak ada ruginya kita belajar, tidak ada ruginya kita selalu menggali ilmu, menuntut ilmu demi masa depan. Ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pengamatan video, kamu mampu menganalisis kerajaan Samudra Pasai dalam bidang pemerintahan atau dalam bidang politik. Ya. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan kerajaan Samudra Pasai dalam bidang perekonomian. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kamu mampu membuat hasil analisis tentang kerajaan Samudra Pasai dalam bidang perekonomian dan dalam bidang politik atau bidang pemerintahan. Yang keempat, melalui diskusi kelompok atau melalui presentasi,
kamu mampu menyajikan hasil analisis dari Kerajaan Samudra Pasai baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang pemerintahan. Itu ada 4 tujuan yang harus kita capai di dalam pembelajaran hari ini pada Kerajaan Samudra Pasai. Sekarang kita sama-sama untuk mengamati video tentang materi Kerajaan Samudra Pasai. Tuhan Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari gabungan 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudra diperintah oleh Maura Siu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Pada masa kekuasaan Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaannya, Samudra Pasai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan. Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Dalam hal ekonomi, Samudra Pasai berhasil mengambil alih pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Komoditas yang diekspor saat itu adalah lada, kapur barus, dan sutra. Kerajaan ini juga mengeluarkan mata uang emas bernama dirham sebagai alat pembayaran. Di masa ini, sekitar tahun 1345 Masehi, Samudra Pasai didatangi oleh Ibnu Battuta, seorang penjelajah Muslim asal Maroko. Dalam catatannya, penguasa Samudra Pasai pada waktu itu digambarkan sebagai raja yang alim dalam ilmu agama dan murah hati. Sepeninggal Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, pemerintahan diteruskan oleh Sultan Zain Al-Abidin Malik. Nah, tadi telah kamu lihat tayangan dari video tentang materi Kerajaan Samudra Pasai. Sekarang, apa yang kamu ketahui tentang Kerajaan Samudra Pasai setelah kamu mengamati video tersebut? Ya, yang itu. Dalam video tersebut, saya dapat menganalisis bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis, yaitu di pesisir utara Sumatera, di wilayah Aceh, tepatnya di dekat kota Lhokseup Male. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transito dan perdagangan internasional. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi setelah Raja Melurasiluh masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Dalam kepemimpinannya, wilayah Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan, sehingga banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Siam, Arab, hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri dari abad ke-13 hingga 16 Masehi atau sekitar 3 abad hingga akhirnya runtuh akibat serangan Portugis. Dan yang terakhir, peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Jejak peninggalan Kesultanan Samudra Pasai diketahui lewat penemuan makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Ya, bagus. Terima kasih ya. Berarti dia telah memahami dan atas tayangan video yang telah ditampilkan tadi. Yang kedua, siapa? Oh iya. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II.
Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad 13 hingga 16 Masehi atau sekitar 3 abad sehingga akhirnya runtuh akibat serangan Portugis. Iya, terima kasih, bagus semua ya. Semuanya sudah bagus, berarti kamu sudah mengamati video tayangan yang telah ditayangkan tadi dengan baik. Ucapkan terima kasih ya. Kasih aplaus dulu. Jadi itulah materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai yaitu pada tahun 1267 Masehi. Ya. Siapa yang mendirikannya? Yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Di mana dia mendirikan Kerajaan Samudra Pasai? Yaitu di daerah di pantai. Daerah Sumatera atau dikenal dengan Aceh. Ya, dari berdirinya apa tuh? Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267. Sekarang kita bersama-sama untuk membahas dan menganalisis Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Sekarang kita bentuk kelompok yang terdiri dari berapa kelompok? Ada 5 kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Sekarang kita bentuk kelompok kita masing-masing ya, tanpa adanya suara kursi. Silakan. Ya, sekarang sudah dibentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang setiap kelompok itu membuat analisis, ya, membuat analisis Kerajaan Samudra Pasai. Tapi sekarang Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Di dalam pengisian LKPD ini, di sini ada petunjuk untuk mengisi LKPD. Jadi pengisian LKPD ini sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar LKPD ini ya. Bisa? Bisa. Sesuai ya. Sekarang sudah dibaca LKPD-nya, kamu mulai kerjakan ya tugas yang telah ada di LKPD yang akan kamu analisis dan akan kamu presentasikan ke depan. Ya. Sekarang mulailah, Ibu kasih waktu jenjang 10 menit. Ya, untuk menganalisis tentang Kerajaan Samudra Pasai ini dikasih waktu 10 menit. Bisa? Bisa. Sanggup 10 menit? Sanggup. Ya. Bisa. Ayo sekarang kerjakanlah. Kami yang dibacakan oleh Utara Sumatera di wilayah Aceh, tepatnya di dekat kota Lak Sumawi.
berada di Selat Malaka yang merupakan wilayah jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Hal ini menyebabkan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Yang kedua, keadaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transito dan perdagangan internasional, menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar perdagangan seperti di PG, Perlak, dan lain-lain. Komoditas penjualan di Kerajaan Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras, dan emas dalam jumlah besar. Samudra Pasai menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan di Arab dan India. Yang ketiga, keadaan masyarakat dalam kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Zaid Al-Abidin akhirnya ditaklukkan Portugis pada tahun 1521. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Bugayat Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih Samudra Pasai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari hasil presentasi kami membuka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan. Saya Putri Marifah dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa saja komoditas penjualan di Samudra Pasai? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah lada, sutra, kapur, beras, dan emas. Apakah sudah mengerti? Sudah, terima kasih. Perkenalkan, saya Rana Putra, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, siapa nama musafir dari Italia yang pernah mendatangi Sultan Malik Al-Saleh? Yaitu bernama Marco Polo. Apakah Rehan mengerti? Siap, sudah, terima kasih. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Septian Pramudia, dan saya Aprilia Dwi Saputri, Hairunisa, Mutia Aprilia. Masa kejayaannya, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai bandar transito dan perdagangan internasional. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di wilayah Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh kuat kepada bandar perdagangan lain seperti di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Komoditas penjualan di Samudra Pasai diantaranya lada, sutra, kapur, beras, dan emas dalam jumlah besar. 3. Masa kejayaan keadaan masyarakat dalam kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Setelah Raja Maimunah Silu masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik Al-Saleh pernah didatangi musyafir dari Italia bernama Marco Polo pada tahun 1292. Melalui catatan Marco Polo dapat disimpulkan bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. 4. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Dalam kepemimpinannya, wilayah Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Walau sempat mendapat serangan dari kerajaan Majapahit, Samudra Pasai mampu meraih kembali masa keemasannya. Pada pemerintah Sultan Malik Shah Nasrasiyah. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup penting di Asia. Letaknya yang strategis membuat wilayah kerajaan ini sering dikunjungi para saudagar dari berbagai negara seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. 5. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri dari abad ke-13 hingga 16 Masehi.
atau sekitar 3 abad hingga akhirnya runtuh akibat serangan Portugis. Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Zain al-Abidin akhirnya ditaklukkan Portugis pada 1521. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mulayat Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih Samudra Pasai. Pada 1524, Kerajaan Samudra Pasai masuk dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Dibuktikan dengan pindahnya lonceng Cakradonya milik Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam. Baiklah, kami di sini membuka 3 pertanyaan. Kerajaan Samudra Pasai dalam bidang politik. Perkenalkan, nama saya Kirana Cinta Mentari dari kelompok 3. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang isi berita Marco Polo. 5 ingin bertanya, masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada kepemimpinan siapa dan jelaskan masa kepemimpinannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Setelah Raja Maurah Silum masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Untuk jawaban kelompok 3, berita Marco Polo menyebutkan saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Jawaban dari kelompok 5, masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Dalam kepemimpinannya, wilayah Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai meliris mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi atau Saya, Bu. ya, sekarang silakan. Kesimpulannya adalah Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Samudra Pasai didirikan oleh Maurah Silum yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267 di pantai utara Sumatera, Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Sebagai kerajaan Islam pertama, Pasai berkontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara. Terima kasih. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia. Saat itu, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan persinggahan dari berbagai negara. Peranan Pasai kemudian menurun setelah berkembangnya pelabuhan Malaka dan juga menjadi pusat dakwah penyebaran Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara. Sekarang Ibu kumpulkan kembali hasil dari LKPD-nya. Sudah melakukan diskusi, sudah melakukan presentasi, kembali ke tempat duduknya masing-masing dan melakukan seperti biasa. Sudah ya. Sekarang kita melakukan post test ya. Untuk melakukan post test untuk pengambilan nilai ini, kamu buka HP-nya masing-masing karena soal post testnya sudah Ibu tahukan ke aplikasi Easy ya.
Bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Apakah sudah memahami? Sudah. Alhamdulillah. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Alhamdulillah, berarti kamu sudah mengerti, sudah memahami tentang kerajaan Samudra Pasai. Untuk pelajaran yang akan datang, pelajaran minggu depan, tugas kamu di rumah yaitu membuat resume tentang kerajaan Aceh. Ya. Jadi setiap yang kelompok tadi itu, ya, kamu membuat resume tentang kerajaan Aceh. Tapi yang tugas ini kamu buat secara individu, tidak secara kelompok, tapi kamu buat secara individu di buku catatan. Ya, bisa? Bisa. Di rumah membuat resume. Sekarang pelajaran kita setelah selesai, ya, kita akhiri dengan doa. Ya, ketua kelas tolong pimpin doanya.